Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo berencana kembali belusukan ke sejumlah daerah di Indonesia menyusul kondisi kesehatannya yang sudah pulih. Jokowi mengaku siap mendatangi berbagai undangan, baik dari relawan maupun kader Partai Solidaritas Indonesia di daerah-daerah. Jokowi dijadwalkan mengunjungi Provinsi Lampung pada akhir Juni, kemudian ke Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mempersilahkan Presiden ke-7 RI tersebut untuk berkeliling Indonesia. Namun ia menekankan Jokowi harus menunjukkan ijazah universitasnya. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Terlepas dari itu, Jarod menyatakan pihaknya tak akan gentar dengan rencana Jokowi keliling daerah. Ia menegaskan kader PDIP di tingkat akar rumput justru akan semakin solid bila Jokowi berkeliling daerah. Halo, selamat sore Okezoners. Balik lagi di Okezon Daily Buzz bareng gue Fitri Ramadhani dan rekan gue. Gue Hafid Mardiansyah. BTW Hafid, kok lu hari ini merah? Yo, merah-merah ini. Merah meriah, tapi merahnya masih polos. Tidak ada gambar banteng, tidak ada gambar gajah. Bilang merah ya? Iya, tidak ada gambar banteng, tidak ada gambar gajah. Masih polos. Masih polos, merahnya masih polos. Masih polos. Halo Okezoners, selamat Hari Kesaktian Pancasila ya. Yes. Ini kita harus tetap berpegang teguh pada Pancasila. Dan ngomongin soal isu kita hari ini masih tentang ijazah Presiden ke-7, Presiden Joko Widodo yang kembali diangkat nih ke ruang publik. Karena seiring dengan rencana Pak Jokowi yang katanya juga mau belusukan lagi ke Indonesia. Ini apa ini tiba-tiba? Tapi wajar dong, kan sekarang Ketua Umum PSI. Pembina dia. Iya, pembina. Artinya memang punya itu partai. Untuk memperkenalkan. Gitu. Bisa jadi, tapi kan katanya mau ketemu ini doang, mau ketemu masyarakat. Katanya ada yang julid nih. Iya. Katanya ngasih sindiran. Tadi tuh yang kita dengar ya soal ijazahnya tunjukin aja. Nggak usah drama-drama. Itu drama-drama pengadilan, tunjukin aja langsung kan, gitu. Belusukannya bukan mau kasih lihat ijazah ya, mau yang lain gitu. Katanya sih mau ketemu masyarakat. Iya, cuma selain ijazah juga. Udah sehat lagi nih. Iya. Oh, kita dikagetkan oleh narasumber kita hari ini. Kita lagi ngomongin Pak Jokowi langsung gitu ya. Aduh, langsung ada. Sepertinya ini udah panas nih. Udah panas nih. Apakah ini pertanda? Ya, tapi belusukannya Pak Jokowi juga selain ada yang julid soal ijazah. Tapi udah dibalas juga. Iya, ada yang julid soal ijazah, ada juga yang julid soal dalam tanda kutip menagih janjinya Pak Jokowi yang katanya mau jadi masyarakat biasa setelah emang kalau pembina partai bukan masyarakat? Iya, makanya kan itu jadi ini juga. Kita langsung aja kok. Jelas sama Bang Friedrich Maleni atau Makan Lehi, alias Fritz Alor Boys, Ketua Umum Solidaritas Hukum Siber dan UMKM. Selamat sore Bang, makasih sudah hadir nih. Terima kasih sudah undang ke sini lagi. Seru nih kalau ada Bang Fritz nih, siap-siap. Selalu menggebu-gebu kalau Bang Fritz ke sini. Kita tunggu komen-komennya ntar dijawab langsung. Yes, kalau mau ada Okezoners yang mau komen silakan komen di official YouTube Okezon. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan langsung. Bang Fritz. Karena Bang Fritz ini terbuka ya. Coba dikomentarin tadi tuh katanya kan pernyataannya menyinggung kembali nih soal ijazah Pak Jokowi yang katanya sambil ditunjukkan dong. Gimana tuh Bang? Bang Fritz ini menanggapi hal itu. Ini kan pernyataan yang keluar dari Pak Jarod. Tidak hanya Pak Jarod, ada juga Hugo Parera. Dari kader PDIP yang juga anggota DPR dari NTT 1. Jadi pernyataan mereka bilang tunjukin ijazah. Saya bertanya balik. Kemarin waktu mencalonkan Pak Jokowi. Jadi wali kota Solo, gubernur DKI, dan presiden PDIP tidur di mana? Bener. Yang mengusung itu PDIP, kader PDIP. Jadi ketika kita mau maju DPR RI, DPRD ataupun wali kota maupun lain sebagainya, pertama-tama seleksi administrasi itu terlebih di partai dulu. Setelah beres baru dibawa ke KPU. Jadi kalau bertanya itu tentang ijazah Pak Joko Widodo, tanyakan kepada ketua umumnya, Ibu Megawati tidur di mana? Kenapa tidak seleksi habis-habisan saat itu?
Kalau mereka menilai bahwa harus bawa ijazah turun di daerah, berarti mereka ini bagian daripada Roy Suryo dong. Oh. Temannya Roy Suryo Karena masih mempertanyakan mencurigai ijazah. tentang ijazah Pak Joko Widodo. Saya tadi bilang, kemarin mereka tidur di mana? Mereka yang mencalonkan Pak Jokowi maju wali kota Solo, maju gubernur juga, maju gubernur DKI dan juga maju presiden lewat PDIP. Nah, ketika Pak Joko Widodo sudah memberikan yang terbaik, memberikan semua kenikmatan, mereka menikmati dengan baik dan puji-puji Pak Joko Widodo. Ketika Pak Joko Widodo tidak bersama dengan mereka, maka mereka yang ingin membuli Pak Jokowi lagi, menyerang Pak Joko Jadi Widodo. Abang melihatnya nih kayak ada semacam pembunuhan karakter atau pembulian. Mereka dari pingin kalimat itu. sekali mau supaya kehadiran Pak Joko Widodo di daerah ini tidak berdampak buat kader PDIP yang loyalitas kepada Pak Jokowi untuk masuk ke PSI. Ada kepanikan, ada kekhawatiran dari PDIP. Mereka ini takut ketika Pak Jokowi menghadiri undangan dari masyarakat yang ada di daerah, mereka takut. Jangan-jangan ini yang beredar. Jangan-jangan Pak Jokowi di sana tuh masyarakat atau pendukung Pak Joko Widodo, loyalitas Pak Joko Widodo keluar dari PDIP lalu masuk PSI. Tapi ada kecenderungan itu nggak sih Bang? Memang akan terjadi seperti itu. Karena menurut pandangan saya, Ibu Megawati pernah mengatakan bahwa kalau Pak Joko Widodo mau maju presiden, harus menangkan PDIP. Nah, Pak Joko Widodo masuk di PDIP, kita melihat elektabilitas dan keberhasilan PDIP meningkat tajam. Coba kita buktikan. Ketika Ibu Megawati tanpa Pak Jokowi, Ibu Megawati tidak terpilih jadi presiden. Fakta. Berarti Megawati tidak punya dampak apa-apa buat PDIP. Ketika Pak Joko Widodo masuk di PDIP 2024, 2029 terbukti PDIP naik signifikan. Tapi ketika 2024 kemarin Pak Jokowi tidak bersama dengan PDIP, justru kursi di DPR turun jauh sekali. Ini fakta bahwa Ibu Megawati tidak punya pengaruh apa-apa untuk PDIP. Jadi kalau Pak Jarod mengatakan bahwa ini drama, yang buat drama itu Roy Suryo. Kenapa Pak Jarod dan kawan-kawannya kader PDIP ini tidak telepon Roy Suryo? Boleh nggak kami bergabung dengan timnya Roy Suryo untuk menggugat ijazah Pak Joko Widodo di MK? Jadi terbuka aja gitu ya? Ya terbuka. Jadi, Bang, Jangan cuma jagonya di medsos. Jadi Bang Frits menyarankan gabung aja sekalian sama Roy Gabung Suryo. aja dengan Roy Suryo tim. Atau mungkin gugat juga Pak Jokowi. Jadi kalau ini ada satu lagi yang beredar. Mereka meminta bawa ijazah baru turun di rakyat. Artinya PDIP sudah buat satu syarat baru. Kalau Pak Jokowi mau kunjungi masyarakat di daerah, tolong bawa ijazah. Itu syarat utama. Jadi PDIP masih ternyata mereka sayang Pak Jokowi. Ya karena Benci bilang cinta. karena sebenarnya ini ya, Bang. Karena sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari perspektif positif, itu juga masukan yang bagus. Karena bawa ijazah ya, udah bawa ijazah aja. Ini kan kesempatan Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa kalau asli mah asli gitu kan. Tapi PDIP sebenarnya tahu kan. dulu Iya, pernah kita mendukung lihatin Pak dari Jokowi. perspektifnya, ya perspektif positif bahwa PDI pun kita positif thinking meyakini, ceritanya. ya kan, berarti PDIP meyakini bahwa ijazah itu asli. Ada. Ini gitu. tidak ada hubungan antara bawa ijazah turun di rakyat. Nggak usah ada, nggak Tidak usah. ada yang hubungan dua hal apa-apa. yang nggak nyambung. Ngapain bawa ijazah segala? Iya sih. Ngapain bawa syarat-syarat itu yang ditentukan oleh PDIP? Pak Jokowi turun itu mau lihat masyarakatnya. Yang tidak undangan juga katanya ya. Menerima undangan, melayani undangan. Pak Jokowi datang, jangankan Bukan turun lihat sosialisasi masyarakat. ijazah gitu ya. Orang nikah saja di Bali, ia datang. Artinya Pak Jokowi Widodo ini memang sosok kebapaannya kuat sekali. Jadi ketika ada masyarakat yang mengundang ia untuk hadir di tengah masyarakat, melihat secara langsung, istilahnya silaturahmi. Betul. Silaturahmi, kekeluargaan. Jadi karena silaturahmi ini membuat masyarakat akan mencintai Pak Joko Widodo, ada ketakutan, ada kepanikan PDIP di situ. Oh, jadi ini berakar dari kepanikan nanti ada masyarakat akar rumput yang nanti Pindah ke Pindah ke PSI. Tapi itu juga Memang sebenarnya, tadi Abang bilang ada kecenderungan itu. iya, Yes. kecenderungan itu Ada. juga sudah. Sudah ada. Sudah. Saya buktikan Abang. Gimana? Oh, Oke. Pak Jarod mengatakan bahwa meskipun Pak Joko Widodo ke daerah, PDIP solid. Yes. 3 orang tokoh besar dari Solo masuk PSI. Ada lagi yang terbaru dari Maluku, calon gubernur Pak Febria. Calon gubernur yang waktu itu PDIP tidak usung, sudah masuk PSI dari Maluku.
Masuk PSI, yes. Ada banyak kader-kader di bawah akar rumput yang tidak kelihatan, tidak mau tampil di media sosial. Mereka sembunyi-sembunyi. Tapi pada intinya mereka mengatakan, Pak Joko Widodo di mana, kami ada di situ. Oh, berarti figur Pak Jokowi ini masih Menentukan. Loyalitas kader. Loyalitas kader tetap. Jadi ketika saya bersama dengan teman-teman relawan Pak Jokowi, mereka mengatakan demikian. Kami ini tergantung Bapak. Bapak di Solo, Pak Jokowi. Pak Jokowi di mana, kami ada di situ. Jadi mereka tuh tidak pernah menyebutkan kami tergantung mereka. Tidak ada istilah itu. Yang mereka katakan adalah kami tergantung Pak Jokowi. Pak Jokowi lari kiri, kami ke kiri. Pak Jokowi ke kanan, ke kanan. Itu bukti bahwa masyarakat sangat mencintai yang namanya Pak Jokowi. Karena apa? Kinerjanya disukai, dicintai oleh rakyat kecil. Tapi kan soal solid tadi PDIP juga udah bilang bahwa kadernya juga nggak akan mudah untuk pindah atau loncat ke partai lain karena buktinya di pemilu 2024 mereka walaupun suaranya turun tetap jadi juara kok gitu Pak. Yes, memang juara tapi kursinya berdampak turun jauh sekali. Setidaknya ada penurunan, maka itu bukan berhasil namanya. Oke. Keberhasilan itu ada peningkatan. Kalau di ilmu teknik itu grafiknya naik. Naik. Jadi grafiknya naik terus, bukan menurun. Naik, turun berarti ada apa dengan kepemimpinan ketua umumnya, itu yang harus dievaluasi. Jadi kalau mereka mengkritisi Pak Joko Widodo turun harus bawa ijazah, saya mempertanyakan kembali bahwa tolong Megawati atau PDIP mempertanggungjawabkan ketika mereka seleksi administrasi Pak Jokowi maju ke wali kota Solo, maju gubernur DKI, maju presiden, mereka tidur di mana? Abang melihat akan ada dampaknya nggak sih ke citra Pak Jokowi dengan ada pernyataan seperti itu? Baik, Kakak host. Masyarakat di daerah, mereka itu tidak tanya ijazah. Oke. Yang mereka tanya, kami Pak Jokowi. Kami pendukung Pak Jokowi, mau apapun itu tetap Pak Jokowi harga mati. Jadi ijazah di daerah tidak berlaku. Yang daerah pertanyakan adalah bagaimana pemerintah bantu mereka dalam hal infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang merata. Terus gaji P3K naik, gaji paruh waktu naik, pertanian bagus di tiap daerah. Pendidikan, jangan ada lagi yang bunuh diri gara-gara tidak bisa beli buku lain sebagainya. Itu yang masyarakat pikirkan. Masyarakat berpikir bahwa ijazah kami tidak makan. Oke. Hanya di Jakarta, khusus Roy Suryo CS dan PDIP yang mempertanyakan itu. Masyarakat tidak tanya ijazah. Artinya isu ijazah yang selama ini berkembang tidak sama sekali berpengaruh ke... Tidak berpengaruh kepada rakyat kecil. Kepada rakyat di Tidak berdampak. Artinya Tidak berdampak, masyarakat itu melihat Pak Jokowi tidak, menurut Bang Frits ya, bahwa masyarakat di bawah itu tidak melihat Pak Jokowi dari ijazahnya, tapi melihat bahwa jalan mereka jadi mulus, mobilitasnya kerja nyata lah ibaratnya. Mobilitas jalan menjadi terhubung karena banyak tol segala macam. Artinya memang itu yang dilihat oleh masyarakat, begitu ya? Masyarakat ini sudah pintar, Abang. Medsos membuat mereka mengerti. Bisa mengukur siapa yang berprestasi, siapa yang punya kinerjanya nyata di lapangan. Dari seluruh mantan presiden, hanya Pak Joko Widodo yang betul-betul memperhatikan secara adil dan merata sampai ke pelosok-pelosok daerah. Coba kita bandingkan kinerja. Saya izin membandingkan antara kinerja Ibu Megawati dan ketika Ibu Megawati jadi presiden kita, presiden Indonesia. Coba kita bandingkan. Katanya waktu itu ekonomi lagi kurang bagus, jual Indosat. Indosat dijual. Itu artinya tidak mampu membuat ekonominya tumbuh, makanya jual Indosat. Beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ketika COVID-19 itu tanda bahwa negara kita negara chaos, negara miskin. Karena negara kita negara jumlah penduduk yang banyak dan tidak ada aktivitas ekonomi yang masuk. Sehingga Pak Jokowi mampu membuat dengan kinerjanya dan dengan keberhasilannya, ekonomi kita justru tumbuh bagus. Negara luar apresiasi kepada Indonesia di zaman Pak Joko Widodo. Hal itu yang mengakibatkan masyarakat sangat mencintai bahwa Pak Joko Widodo sangat pemimpin yang bermasyarakat. Bukan hanya bicara di depan, di Jakarta ngomong doang, tapi ujung-ujungnya jual Indosat. Indosat dijual. Itu aset negara. Ada lagi tuh hak eksplorasi
ladang gas. Itu dijual ke Malaysia. Oke, iya, Itu banyak yang mau banyak dibilang. juga yang ini, makanya ada semacam nasionalisasi oleh Prabowo ya, Pak Jokowi ya. Jokowi ya. Freeport jadi 51%. 51%. Terus juga blok Mahakam gitu kan, kayak Blok gitu juga diambil alih oleh Pak Jokowi gitu kan. Tapi balik lagi nih Bang, aku ngomongin soal yang julitin Pak Jokowi, karena ini aku udah menyaring banyak Ya. julitan di media sosial. Salah satu yang paling kencang adalah ini Pak Jokowi mau keliling Indonesia, mau pakai PSI sebagai kendaraan untuk dalam tanda kutip dinasti politik. Bang Fristo lihatnya gimana? Apalagi sekarang anaknya jadi wapres, mantunya jadi gubernur Sumut, ini gimana? Abang, Pak Jokowi tidak menjadikan PSI ataukah menjadikan PSI untuk kepentingan. Beliau sudah selesai. Udah selesai. Beliau sudah mengatakan saya ingin bersenang-senang dengan masyarakat. Ini maksudnya senang-senang tuh ini berarti? Bersenang-senang artinya Menikmati. terserah dia dong menikmati hidup dengan siapa. Contoh, orang caranya. pensiun ada yang beli tanah, masuk kebun, lalu urus di kebun, ada yang mungkin jadi pengacara, kembali jadi pengacara karena masih ingin mengabdi. Iya. Itu orang-orang pensiun. Dia juga mengatakan bahwa pensiun, ya sudah menikmati hidup dengan masyarakat. Apa salahnya orang menikmati hidup dengan masyarakat? Jadi bukan memanfaatkan PSI untuk mementingkan kepentingannya. Terkait dengan Mas Gibran, kalau masyarakat yang pilih, Oke. mau Pak Jokowi kah, mau siapapun yang kampanye, kembali kepada masyarakat. Kalau masyarakat yang pilih berarti masyarakat sudah mengukur kinerjanya dia dong. Bapak berbeda, anak berbeda. Adapun anak tapi tidak terbak. Buktinya Pak AHY maju DKI orang tidak pilih. Padahal bapaknya mantan presiden 2 periode. Kalah kan? Ini keponakan tidak salah. Keponakan atau sepupunya Ibu Megawati maju di gubernur di Ya. Jawa Tengah, Jawa Timur. kalah. Itu Putih fakta Soekarno ya. bahwa masyarakat itu melihat dari bukti nyata kinerja perorangan. Kalau Pak Jokowi turun lalu bersilaturahmi dengan masyarakat, berarti masyarakat bukan berarti mau menarik semua kader PDIP untuk masuk PSI. Enggak begitu. Itu hanya ketakutan, kepanikan PDIP. Artinya ada yang panik nih, Bang. Panik banget, Bang. Tapi Bang gini, kan dulu itu kan Jokowi diusung oleh PDI. Yes. Yes. Sekarang kita lihat ada pernyataan seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi di antara Iya, kok bisa jadi Jokowi kalau dengan Bang Frits PDI? lihatnya sebagai orang yang dulu juga di kubunya Pak Jokowi ketika di arah apa? itu Sampai ada apa sih sampai musuhan begitu Bang? Awalnya mesra-mesraan Persaingan padahal. politik atau gimana? Jadi ini kalau dari saya baca dari kasat mata politiknya PDIP, Ibu Megawati ini orang yang ambisiusnya tinggi. Oke. Dia mau seluruh kader itu mengikuti maunya. Tapi ingat, Pak Jokowi itu presiden. Meskipun itu kadernya. Oke. Tapi juga harus berdiskusi dong seorang presiden. Tanyakan dulu gimana nih menurut Bapak kalau kita majukan si A, Bapak bisa dukung tidak? Jangan mengambil keputusan sepihak. Karena mengambil keputusan sepihak dan saya harus bilang sama host dan masyarakat Indonesia. Yang mengusung Pak Mas Gibran ini bukan Pak Jokowi yang minta, masyarakat yang minta. Iya. Pak Prabowo yang minta. Ada sekitar 5 kali. Yes. Pak Prabowo minta Mas Gibran didampingi. Artinya Pak Prabowo minta Mas Gibran dampingi dia untuk maju. Bukan Pak Jokowi yang endorse. Bukan Pak Jokowi yang minta. PDIP salah menilai di situ. Harusnya PDIP itu kalau memang dia mengatakan bahwa ini karena ada perannya Pak Jokowi, ya sudah, berarti dia kalah dong. Lawan kemarin kalah, Ganjar kalah. Bahkan satu provinsi pun tidak menang loh. Anies masih menang 3 provinsi. Iya, 3 provinsi. Ganjar tidak, berarti tidak ada dampak sama sekali Ibu Megawati terhadap kader-kadernya. Jadi kalau Pak Jokowi saat itu bergabung Ibu Megawati pasti tidak ada dampak. Lalu Pak Jokowi keluar. Ini fakta bahwa ketika Pak Jokowi dengan Ibu Megawati bertarung, Pak Jokowi di atas panggung, Megawati di bawah jauh sekali. Buktinya kalah kok Ganjar. Padahal Pak Jokowi tidak endorse Mas Gibran loh. Pak Jokowi tidak ikut mengkampanye lebih terbuka, secara terbuka, terang benderang di masyarakat. Tapi masyarakat tahu yang endorse ataukah yang mengusung siapa. Yang meminta Pak Prabowo dan itu siapa. Yang mengizinkan ataukah yang juga sepakat dengan Pak Prabowo itu kan Pak Jokowi. Orang lihat Pak Jokowi. Pak Prabowo menang karena Pak Jokowi. Itu jelas. Jadi masa Megawati kalah daripada Pak Jokowi saat itu 2000 pemilu presiden kemarin. Jadi artinya saya menilai Ibu Megawati tidak berdampak buat PDIP itu sendiri. Artinya ada kecenderungan bahwa ini dugaan ya bahwa
Pak Jokowi berpikir bahwa dia bisa lebih besar daripada PDIP di beberapa sektor. Jadi gue keluar PDIP aja deh, toh banyak yang ikut juga gitu. Mungkin ada kayak gitu nggak? Pak Jokowi tidak pernah mengeluarkan pendapat tentang saya keluar dari PDIP lah, tidak ada. Kan Ibu Megawati yang pecat keluarkan. Ya, dipecat ya, bahasanya ya. Ya mereka mengeluarkan. Masa seorang presiden dikeluarkan dengan tidak terhormat? Berarti yang tidak punya sopan santun siapa? Saya pertanyakan itu. Masa seorang presiden dikeluarkan dengan tidak terhormat? Berarti ini ibu, ini otoriter banget. 8 anggota parpol PDIP dikeluarkan. Ya, ada. Contoh salah satu lagi. Ada satu tuh yang Pak Marwar Sirait. Tidak sepakat dengan Ibu Megawati, dia dukung Pak Prabowo. Pak Prabowo kasih menghargai dengan jabatan tinggi. Artinya kader-kader PDIP keluar dapat tempat yang enak dihargai sekali. Hanya Ibu Megawati tidak menghargai kadernya. Tidak mengakui Mas Gibran sebagai seorang tokoh dan pemimpin besar. Mbak, saya mau bilang, kalau berbicara Pak Jokowi garisnya Mas Gibran dan Mas Kaisang ya. Kita melihat ketika Mas Gibran ke rakyat, dia betul-betul sederhana. Datangi masyarakat, belusukan masyarakat, meminta pendapat masyarakat. Salah satu contoh, kampung kami di NTT yang namanya Amfoang. Itu jembatan rusak dari putus, itu dari 2022. Tidak ada satu orang perhatikan. Baru pertama kali wakil presiden datang lihat. Masyarakat menangis di situ dan inilah pemimpin kita. Mereka sangat menjunjung tinggi. Makanya kenapa Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Prabowo dicintai oleh rakyat. Khususnya Pak Jokowi dan Pak Mas Gibran. Kenapa? Karena Mas Gibran mengikuti jejak bapaknya. Turun ke rakyat, belanja masalah. Datang lihat masyarakat, apa yang masyarakat butuhkan. Ini yang PDIP takut. Kenapa Mbak? Karena PDIP akan tidak berkuasa, haus kekuasaan selama 20 tahun nantinya. 20 tahun, itu kita dari mana 20 tahun? Kemarin kan sudah satu ya. Iya. Nanti kalau misalkan maju 2 periode, Prabowo Gibran haus lagi, kalah lagi nih. Oh, ada ini. Ada indikasi prediksi, ya prediksi. Prediksi saya, peramalan saya ke situ. 10 tahun sudah puasa nih, puasa kekuasaan. Ya, 10 tahun lagi ya. Mas Gibran maju 2 periode, kekuasaan. Nanti kalau menang lagi jelas menang. Oke. Mas Gibran maju setelah Pak Prabowo, maka mereka akan berpuasa 10 tahun lagi, bertambah 20 tahun. Jadi prediksi ya Bang Frits ini Bang Frits menang, habis ya. Prabowo 2 periode, Gibran 2 periode lagi. Periode. Ini yang membuat kader-kader PDIP ini ketakutan besar. Kenapa? Orang sudah pernah berkuasa, lalu tidak berkuasa tuh gimana sih sakitnya? Sakitnya di segala tempat. Tapi PDIP sendiri itu kan partai besar dan partai lama. Apakah mungkin ada kekhawatiran terhadap partai baru lah istilahnya? Baik. Kalau Abang melihatnya. Kalau berbicara tentang partai Atau baru dan sosoknya, partai besar, kita lihat P3 bukan partai besar, Besar. tidak lolos di parlemen kan? Yes. Itu fakta. Artinya masyarakat sudah cerdas. Masyarakat sudah bisa melihat siapa sosok yang betul-betul perhatikan rakyat, partainya akan besar. Artinya zaman sekarang konstituen itu ngelihatnya bukan lagi partai besar atau partai kecil. Orangnya, Lebih ke sosok ya. siapa orangnya, yang diusung. sosoknya. Oh, sosok yang diusung itu lebih menentukan ketimbang dia partai tua atau partai baru lah istilahnya kayak gitu ya. Kalau zaman dulu kan Partainya. semangat untuk berserikat itu kuat sekali ya. Sekarang orang lihat Mana yang figur. paling banyak, mana yang paling lama, itu yang kalau sekarang figur. Figur kenapa? Karena permainan di pusat itu di daerah tidak tahu. Permainan bagaimana mereka memainkan peran agar kepentingan golongan itu terjaga di Jakarta, yang main di daerah tidak tahu. Karena medsos tidak kencang. Sekarang medsosnya sudah kencang banget nih. Masyarakat sudah pintar. Nah, dengan demikian masyarakat itu memilih nanti ke depan itu bukan melihat dari partainya, tetapi siapa sosok yang bisa membawa perubahan ini. Oke Bang, aku mau tanya lagi nih Bang. Sebenarnya pernyataan dari Pak Jokowi ini yang bilang bahwa beliau akan keliling Indonesia itu sebenarnya cari apa sih Bang? Padahal kan balik lagi ya, kalau misalkan kita ngelihat sebelum purna tugasnya Pak Jokowi pernah bilang bahwa aku akan balik ke Solo sebagai warga biasa dan kembali sebagai masyarakat biasa ke Solo. Tapi tiba-tiba sekarang keliling Indonesia dengan dalam tanda kutip nuansa politik. Baik. Kayak gimana tuh? Memang betul. Saya kembali ke Solo. Itu kan rumah ada di Solo. Iya, betul. Ya pulang ke rumah ke Solo. Sebagai masyarakat biasa. Sebagai masyarakat. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika ada undangan. Pak Jokowi melayani undangan. Undangan dari daerah Pak
Kalau bisa datang dong, mampir di tempat kami dong, Lampung, NTT, Oh, Jawa Barat, banyak minta. yang mau ketemu langsung. Banyak yang sudah kangen. Kakak, coba kakak melihat di medsos tuh. Sampai detik ini orang rebutan antri datang di rumah Pak Jokowi di Solo. Kemarin ke sana. Kemarin dia ke situ. Sama kan? Iya. Kemarin menyaksikan secara langsung kan? Iya. Bagaimana Jokowi orang lagi nggak antri ada. hanya mau ketemu dan hanya foto. Meskipun Ini, tidak ini. ketemu. Ah ini. Buktikan ini juga. Betul. Oh. Banyak orang nggak di sana. Mbak bisa saksikan Ramai, secara langsung. Banyak yang jualan ya, banyak yang Ada jualan. yang jualan, ada yang dari Bekasi. Ada daerah Kamu anak Kalimantan. Bekasi. Coba kita melihat Ibu Megawati, berapa banyak orang yang datang. Pak SBY, berapa banyak orang yang datang lihat dia? Tidak ada sama sekali. Artinya ketika mereka purna tugas, mereka tidak dilirik oleh masyarakat. Berarti apa yang salah ketika mereka memimpin. Sementara Pak Jokowi sampai detik ini, Mbak sendiri saksikan orang dari luar datang, meskipun tidak ketemu Pak Jokowi, foto rumah saja sudah puas. Saya nggak Itu ketemu fakta. kemarin. Jadi termasuk dia nih foto. Ini foto rumah saya. Sudah masuk. Artinya fakta bahwa dari occasion aja tertarik mau ingin melihat secara langsung kan. ada kalau di kita namanya ada fenomena berarti kita ke sana. Ada fenomena melihat secara bagaimana langsung. ya Betul. rumah mantan presiden masih dikunjungi oleh banyak orang, saking banyaknya orang di sana ada yang jualan gitu loh. yang jualan. Sekali-kali pergi ke Ibu Megawati dong, rumah Ibu Megawati ada orang nggak? Bisa nanti occasion juga ke sana. Ada orang nggak melihat secara langsung Bisa. berapa banyak? Jangan sampai pas occasion ke sana kader PDIP diakomodasi untuk ke sana lagi. Jadi semuanya kader PDIP lagi. Kan begitu payungnya politik. Jadi kembali lagi, Pak Jokowi ke daerah itu atas permintaan masyarakatnya. Masyarakat daerah sangat mencintai. Contoh, karena mereka mungkin tidak punya anggaran untuk datang ke Solo, maka itu mereka meminta, Bapak datang di Lampung dong, Bapak datang ke NTT dong, Bapak datang ke Jawa Barat dong, Jadi- Bapak datang ke tempat ini dong. Mereka kangen Pak Jokowi. Ini mengakomodir relawan-relawan atau orang-orang yang nggak mampu ke Solo. Yes, salah Pak- satunya itu. Jadi Pak Jokowi yang menghadiri undangan mereka. Yes, Oke. Kangen mungkin, kangen juga. kangen yes. Pak Jokowi itu orang yang sosoknya berbeda. Ketika dia lihat masyarakat datang, tuh hatinya betul-betul rindu melihat, senang. Coba kakak melihat kan, turun itu tidak boleh pakai protokol yang keras, tidak boleh terlalu keras sekali dalam artian pengawalannya ketat banget. Iya. Slow begitu aja. Slow. Seperti yang Mas Gibran lakukan, slow aja. Biarkan aja masyarakat bersilaturahmi dengan pemimpinnya, orang nomor satunya. Mereka yang memilih, maka Pak Jokowi juga, saya duduk karena kalian, maka itu saya datang melayani kalian, biar bisa foto, bisa selfie dengan bebas. Itu Pak Jokowi. Tapi yang jadi pertanyaan. Figur kuatnya ya. Ya jadi pertanyaan, walaupun Jokowi figurnya kuat, dibilang kuat, tapi kan kalau misalkan kita ngelihat fakta di pemilu 2024 kemarin, PSI aja nggak masuk threshold tuh bang. Oke. Nggak lolos Ini gimana nih? parlemen tuh bang. Ini setelah Pak Iya. Jokowi belusukan apakah akan berpengaruh nih? Suaranya cuma 2, sekian itu di pemilu. Nah itu ngelihatnya nggak gimana? Itu Ada dua ya, kemarin dan besok, begitu ya. yes. Hari kemarin kita evaluasi. Coba kita melihat secara fakta, apakah Pak Jokowi pernah bersuara untuk PSI? Pernah berkampanye untuk PSI? Dan masyarakat tidak tahu bahwa Pak Jokowi itu dipecat oleh PDIP. Jadi masyarakat, kalau masyarakat tahu, saya yakin dan percaya PDIP tumbang saat itu, suaranya jatuh. Tapi masyarakat tidak semuanya tahu bahwa Pak Jokowi diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak terhormat, tidak dihargai oleh PDIP itu sendiri. Sehingga, jadi kalau orang mengatakan bahwa tidak ada berdampak tuh, itu kan Pak Jokowi tidak bekerja saat itu untuk belum ya berarti PSI. belum bekerja ya. Belum 100%. Dan saat itu Mas Kaisang juga baru pertama masuk. Ya. Baru. Dan orang belum begitu perhatikan tentang, karena orang fokus ke Pak Prabowo, Ya. presiden, jadi tidak fokus ke partai. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan itu kan cuma framing biasa saja. Framing untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak punya dampak. Itu aja, mereka mau mengganggu efek elektoral Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi belum pernah berbicara tentang PSI di tahun 2024 kemarin. Kenapa? Pak Jokowi juga harus memikirkan, yang mengusung Mas Gibran itu bukan Pak Jokowi, bukan PSI, tapi Golkar. Oh, jadi menghargai. Menghargai dong. Masa yang mengusung Mas Gibran adalah Golkar, kok Pak Jokowi bekerja untuk PSI? Kan tidak enak. Pak Jokowi ini orang yang memikirkan hati perasaan orang lain. Jadi fokusnya Sehingga Pak Jokowi. fokusnya adalah nggak usah turun kampanye Dulu tentang partai, ya. fokus kepada orang kader itu. Tapi kan pada pemilu 2024 kemarin PSI udah diiniin sama Bang Kaisang tuh.
kurang Jokowi, apalagi itu PSI. Yes. Ininya. Berapa banyak masyarakat yang tahu tentang Mas Kaisang saat itu sudah jadi ketua umum? Oke. Tidak Itu memang semuanya. belum terang-terangan. Ya, dan orang tidak fokus ke partai, orang fokus kepada Prabowo, Mas Gibran, Ya. dengan pada intinya. Momennya belum ada. Ya, momennya adalah Pilpres. Pilpres. Yang berikut, tadi Mbak tanya tentang besoknya. 2029 di kesempatan ini, kalau PSI tidak lolos parlemen, motor saya bakar aja. Wih. Saya Oke, nantang Guntur zona Romli. Kalau misalkan saat 2029 saya punya mobil, saya pertaruhkan untuk kasih ke Guntur Romli. Guntur Romli yang kritik Pak Jokowi adalah kader yang keluar dari PSI. Dia tidak suka dengan Pak Jokowi karena apa? Dia itu tidak sepakat Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Karena itu dia keluar dari PSI untuk mendukung Mas Ganjar masuk di PDIP. Guntur itu barisan sakit hati. Yang keluar dari PSI lalu masuk PDIP untuk memenangkan Ganjar, tapi ternyata tidak punya efek sama sekali. Begitu. Tidak suka. Buat yang belum tahu, Pak Guntur Romli juga pernah mengucapkan bahwa Pak Jokowi tidak berefek apa-apa pada kemenangan di PSI gitu ya. Kemarin. Makanya Bang Frits bilang kalau misalkan PSI 2029 ini loyo, bakar motor atau kayak gimana tuh? Bang Frits sangat optimis artinya ya. Saya sangat optimis 100%. PSI akan masuk dalam kategori 5 atau 6 besar. Dan intinya tembus parlemen. Kalau misalkan tembus parlemen dan saya punya mobil di saat itu ada, Mas Guntur ambil aja kalau kalah. Ambil motorku. Saya berani kasih mobilku. Kalau misalkan nanti 2009 saya punya mobil ya. Kalau tidak punya mobil ambil aja motor saya. Berapa terserah. Yang ada aja pokoknya ambil. Ya, karena dia kan barisan sakit hati keluar dari PSI gara-gara tidak suka dengan Pak Prabowo. Dukung Mas Ganjar, kalah lagi. Ternyata mereka masuk pun tidak berdampak. Jadi mereka menyerang Pak Jokowi. Nyerang-nyerang terus nih. Katanya bilang Pak Jokowi tidak punya efek buat Pak Megawati. Tidak punya efek apa? Tidak punya data yang kuat. Ini kan orang sakit hati, wajar lah kalau orang sakit hati berbicara berdasarkan sakit hatinya. Begitu. Jadi Bang Frits ini sangat optimis dengan Pak Jokowi udah mulai belusukan lagi itu akan menaikkan elektabilitas PSI nantinya ya. Ya, meskipun tadi saya harus bantah ya, tadi host mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah ketua pembina. Belum resmi. Belum resmi. Baru Mr. J. Mr. J ini kan bisa Mr. J siapa saja. Jeron kah, Jeffrey kah, Johannes kah, kan banyak. Banyak persepsi. Yang jelas figurnya sudah ada di partai. Nah itu kan penilaian orang. Berarti memang Pak Jokowi keliling Indonesia pada saat ini nih belum membawa nama PSI. Pak Jokowi datang itu kan untuk melayani undangan masyarakat, Bang. Artinya Jadi kalau misalkan DPD PSI mengundang kan dia mengaruhi. Kalau bisa ya udah PDIP undang juga dong. Oke. Berani nggak PDIP daerah mengundang Pak Jokowi datang? Berani nggak? Menarik, Saya menantang nih. Saya juga mau mengundang sih ke sini ya Pak Jokowi. Nah boleh tuh. Jadi selain selain PSI mengundang, ini kan DPD daerah mengundang Pak Jokowi. Kapan PDIP daerah mengundang? Kalau bisa Ibu Megawati sekalian undang Pak Jokowi untuk duduk bareng, silaturahmi kebangsaan, silaturahmi mantan presiden. Atau kader-kader PDIP yang ada di daerah berani nggak mereka undang Pak Jokowi? Saya yakin Pak Jokowi datang. Pak Jokowi itu sosok orang merangkul, mengayomi. Hanya Ibu Megawati aja yang dendam pribadi nih, dendam kesumat sama kader-kadernya nih. Ya, tadi soal dendam gitu Dendam ya. apa nih ya? Dendam politik. Iya, dendam politik. Banyak tuduhan miring ke Pak Jokowi dari mulai ijazah palsu, dari mulai tadi dinasti politik dan lain-lain sebagainya. Kalau Mas Frits lihat sendiri, banyaknya isu miring kepada Pak Jokowi itu justru merugikan atau menguntungkan sosok dari Pak Jokowi ini. Dengan ada polemik ini nih. Iya, Kan ada namanya polemik. ada terus nih jadi ya. Iya, namanya jadi ada terus Disebut gitu terus kan. di Kalau misalkan sosmed. kalau misalkan di artis kan makin digosipin makin naik Engagement namanya gitu kan. Engagement makin tinggi. Ini gimana tuh, Bang? Sosok kepemimpinan dan seseorang disukai itu dilihat ketika ada orang yang membuli. Oh. Ketika orang membuli ataukah mengorek-ngorek sesuatu yang ada pada dirinya dikeluarkan ke publik. Disitulah dilihat apakah benar masyarakat terpengaruh. Oh, artinya Apakah dia sudah masyarakat berdampak terpengaruh ya. dengan adanya ijazah Pak Jokowi dikorek? Tidak sama sekali. Saya katakan 90 juta hampir 100 jutaan orang pendukung Pak Jokowi Widodo tidak terpengaruh dengan permainan Roy Suryo, permainan PDIP. Jadi, apalagi mereka mengatakan dinasti politik segala. Memang dinasti politik itu memang harus ada. Harus ada. Harus ada. Kenapa yang salah kita yang tidak mau masuk partai? Kita yang memilih di luar, salahnya kita. Jadi ketika tidak ada sosok ya sudah tidak jadi masalah.
Si A punya anak dia masukin tidak jadi masalah. Yang penting dia duduk, dia urus rakyat. Intinya kan kepentingannya rakyat dulu. Begitu. Jadi orang mau bilang Pak Jokowi begini, begono, begini, begono. Apapun itu kritikannya, apapun itu hujatannya, masyarakat di daerah tetap kami solid Pak Jokowi. Kami sayang Pak Jokowi. Masyarakat tetap sayang Pak Jokowi. Tidak berdampak. Yang berdampak adalah barisan kala presiden. Allah kala presiden. Oknum tertentu. Iya, Bang Frits ngelihatnya tadi belum menjawab soal ini merugikan atau menguntungkan Pak Jokowi sebenarnya ini yang soal Polemik ini, Bang. Iya, polemik ini. Tidak merugikan sama sekali. Nggak merugikan. Tidak berarti. merugikan. Tidak Tapi merugikan. tidak menguntungkan juga. Menguntungkan sekali, justru yes. menguntungkan. Kenapa? Menguntungkan ya. Disitulah dilihat Pak Jokowi punya kesabarannya sampai Oke. di mana. Oh, Dan orang jadi makin ternyata melihat sosok Pak Jokowi ini sabar, sosok Pak Jokowi ini tidak siapa? membalas, Tidak membalas. Coba kakak lihat. tenang. Saya merenungkan tentang sosok Pak Jokowi. Rismon sudah begitu banyak menghajar Pak Jokowi. Egy Sujana, kita sama-sama dulu dukung salah satu mantan presiden, capres. Begitu banyak lontaran kata-kata yang kurang berkesan kepada Pak Jokowi. Kepada Pak Jokowi berkali-kali bahkan yang menggugat ijazah Pak Jokowi adalah Egy Sujana. Tapi ketika minta RJ, Pak Jokowi maafkan. Adakah sosok presiden yang lain? Saya contohkan. SBY, ketika ada orang yang YouTuber yang kritik, mau dilaporin. Disomasi. Jadi ada perbedaan sosok kepemimpinan di situ. Ketika semakin dibully, semakin Pak Jokowi bilang apa? Kami orang kampung. Pak Jokowi memposisikan sebagai orang kampung, orang yang tidak dianggap, tetapi orang yang rendah hati, orang yang pemaaf. Saya bilang, Rismon sama Roy Suryo, apa sih kurangnya mereka mengkritik, membuat Pak Jokowi membuli habis, tapi ketika minta maaf Pak Jokowi terima permintaan maaf. Pertanyaan saya, ada tidak sosok pemimpin seperti Pak Jokowi di hari ini? Kakak temukan? Artinya memang justru polemik ini dimanfaatkan oleh Pak Jokowi agar masyarakat lebih melek melihat Pak Jokowi dari dalam gitu kan. Oke, kalau orang-orang yang tadinya nggak peduli sama politik tiba-tiba apa sih ini kasus-kasus ijazah, lalu melihat Pak Jokowi nyari sendiri, oh ternyata Pak Jokowi baik ya, begitu. Pak Jadi Jokowi banyak tidak yang cari memanfaatkan. Iya, tidak nggak memanfaatkan, Pak tapi Jokowi itu tidak jadi apa ya? Jadi menguntungkan secara nggak langsung. Ini momen terbaik Pak Jokowi membuktikan seorang kebapaan. Itu dia. Seorang yang betul-betul taat agama. Pak Jokowi ini orang taat agama. Dia sangat muslim banget. Kenapa? Buktinya ketika ada orang menghujat, menghina, bahkan sampai bilang jokodok segala, tapi pernah dia balas? Nggak ada kan? Justru dia terima permintaan maaf. Inilah sosok yang betul-betul ditunjukkan secara kebapaan. Jadi orang mengatakan bahwa ketika berkuasa dia menunjukkan taringnya, tapi ketika berkuasa dia menunjukkan kerendahan hatinya. Gitu ya. Sosok yang memang Rendah membuat hati. masyarakat jadi semakin penasaran gitu ya dengan sosok Pak Jokowi. Ya. Semakin makanya banyak orang datang kan hari ini, Bos kan perlihat sendiri kan. Yang lain apakah? Ibu Megawati apakah orang datang antri di rumahnya? Ada sampai detik ini saya belum pernah melihat. Di Pak SBY ada tidak yang datang mau foto-foto? Jangankan Pak SBY, tempatnya Pak Soekarno ada nggak tiap hari? Padahal itu sosok kita loh, bapak bangsa negara kita loh. Tapi buktinya sampai detik ini rumahnya ada nggak? Kalau rumahnya ada, kenapa orang tidak datang? Jangankan itu saya di Lampung, mamanya Ibu Megawati, orang tidak datang di rumahnya. Rumahnya itu sudah seperti kalau tidak dirawat dengan baik. Di Lampung, saya berpulang dari Lampung. Itu fakta bahwa Pak Jokowi sangat disayangi oleh rakyat. Terus ada lagi nih Bang, soal anggapan bahwa ini Pak Jokowi kok sangat aktif sekali di dunia perpolitikan, masih aktif sekali di dunia perpolitikan, lebih ke Pak Jokowi itu jangan-jangan post power syndrome. Post power syndrome itu masih pengen berkuasa nih sebenarnya. Masih pengen berkuasa terus menggunakan dalam tanda kutip anaknya sebagai corong kekuasaan itu. Jadi nggak mau ada regenerasi terus gitu. Iya, bagaimana? Kan tudingan-tudingan. Tudingan-tudingan itu kayak gimana Mas? Saya mau bilang begini Abang, Pak Jokowi itu sukses karena politik. Karena adanya politik inilah Pak Jokowi bisa dari Solo, orang kecil, tukang kayu, bisa jadi pemimpin dan bisa jadi presiden. Karena ada politik. Jadi kecintaan kepada dunia politik, yes. Karena beliau besar di politik, yes. Maka itu ketika
Pak Jokowi membesarkan kembali berbicara tentang politik? Yes, karena memang beliau besar dari situ. Tetapi untuk mengatakan bahwa haus kekuasaan, lah masyarakat yang pilih kembali kepada masyarakat. Kalau berbicara tentang haus politik, semua manusia pasti haus kekuasaan. Siapa sih yang tidak mau berkuasa? Jangankan di dunia politik, di birokrasi saja, siapa sih yang tidak mau jadi pemimpin? Itu bagian dari politik. Pingin jadi pejabat ini, kepala dinas ini, pingin jadi dapat kabit ini, itu bagian dari permainan politik untuk mendapatkan jabatan di organisasi, termasuk di ruangan iNews ini atau ya di gedung ini. Semua pingin, oh saya pingin dapat jabatan dengan cara persaingan, ada yang tidak sehat, ada yang sehat. Tetapi terkait dengan hal ini, Pak Joko Widodo tidak pernah haus kekuasaan. Tetapi masyarakat yang meminta beliau. Buktinya Pak Jokowi masih gubernur DKI Jakarta. Siapa yang minta? Apakah partai? Masyarakat yang minta untuk maju presiden. Masyarakat yang minta, saya sebut namanya, Pak Yohanes mereka. Yang meminta untuk Pak Jokowi lanjut. Karena apa? Mereka sudah membuktikan bahwa Pak Jokowi bisa membawa perubahan besar untuk Indonesia ini. Maka itu masyarakat yang meminta, masyarakat yang mengendorse. Mengendorse untuk mendorong Pak Jokowi. Dan waktu itu bukan Ibu Megawati yang mengkampanyekan pertama atau deklarasi pertama untuk mengusung Pak Jokowi maju presiden. Setelah masyarakat, Nasdem yang duluan. Setelah viral, sudah nama besar, baru PDIP gabung nih. PDIP hanya terima enaknya. Jadi kalau mau kita bicara, ini endorse-nya juga Nasdem. Maaf, saya harus ngomong begitu. Jadi waktu itu kan Nasdem deklarasi pertama, PDIP kan orang kedua-kedua. Orang berikut. Artinya dia tidak mau tampil di depan, penakut namanya. Tidak mau dorong kadernya ketika ada partai lain, deklarasi kadernya. Sudah viral, sudah terkenal, elektabilitas sudah besar, baru dia masuk. Nah artinya bukan Megawati yang urus, partai lain dan masyarakat yang urus. Nah balik lagi ke urusan sindir-menyindir tadi Bang. Ini kan kedepannya mungkin akan banyak serangan-serangan sejenis nih. Bang, sikap Pak Jokowi yang selalu tenang dan tidak biasanya membalas, tidak membalas seperti itu, apakah masih harus dikedepankan atau sekali-kali nggak apa-apa dah Pak Jokowi? Saya akan lawan gitu. Lawan, iya maksudnya seperti itu. Sekali-kali marah gitu. Tidak perlu Pak Jokowi turun tangan. Orang yang nyindir lawan loyalitas militansi Pak Jokowi. Sampai detik ini masih banyak jutaan pendukung Pak Jokowi siap pasang badan buat Pak Jokowi 24 jam untuk lawan orang penyindir. Buktinya saya ada di sini. Jadi tidak harus Pak Jokowinya langsung, loyalisnya udah siap nih. Sudah siap di depan. Jadi ini Pak Jokowi di depan. Sebelum Pak Jokowi turun, Bapak tenang aja. Kami sudah dikeliling Bapak di depan. Tetap ya udah gini. Ini. Jadi jadi sudah pagar tembok Pak Jokowi. Pendukung Pak Jokowi ini sudah pagar tembok. Ini Pak Jokowi. Netizen harus lihat. Ini Pak Jokowi. Yang di depannya adalah masyarakat atau loyalitas. Sebelum Pak Jokowi turun, lawan dulu pendukung Pak Jokowi, loyalitas Pak Jokowi. Udah berapa lapis tuh ya Bang? Udah berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Mulai dari elit atas sampai ke bawah terlalu banyak masyarakat kecil Pak semua Jokowi sudah. fokus aja ketemu masyarakat. Pak Jokowi hanya fokus. Masalah lawan haters, masalah lawan sindir-menyindir itu urusan pendukung. Urusan loyalitas Pak Jokowi. Oke, terus balas. Betul. Nggak penting buat Pak Jokowi. ada yang bilang juga bahwa ini kan Pak Jokowi tadi bilangnya katanya mau membawa nama PSI walaupun belum diumumkan secara publik ya. Tapi banyak bilang bahwa ini sebagai curi start untuk kampanye. Padahal kan masih lama 2029 tapi udah keliling. Udah berpikir. Iya, berpikir ini jangan-jangan Pak Jokowi takut jangan-jangan itu. Iya, jangan-jangan khawatir nih kalau Pak Jokowi ke rakyat lagi nanti. Pak Jokowi mau kampanye tersembunyi ini sepertinya Bang. Itu ngelihatnya seperti apa? Baik, jadi Pak Jokowi ingin bekerja untuk membesarkan PSI ya. Terus apakah ini curi star? Tidak. Yang bilang curi star adalah orang yang tidak mengerti strategi politik. Justru Pak Jokowi baru bicara begitu kan melihat elit-elit politik dari partai lain khususnya Merah. Berani nggak lawan? Ternyata Pak Jokowi, saya siap bekerja untuk PSI. Yang takut siapa? PDIP. Oke, lihat ya. Baru satu kata aja. Belum masuk resmi 100% untuk PSI, Megawati dan kader-kadernya sudah pada takut. PDIP sudah pada takut. Bagaimana kalau Pak Joko Widodo masuk 100% menjadi ketua pembina PSI? Saya yakin ada yang bisa pingsan. Mati kecil kalau bahasa yang keren. Mati kecil. Ada yang sampai mau pingsan tuh Bang. Bisa karena ketakutan kalah partainya. Apa yang ditakutin? Oh, takut kalah. Karena apa?
grassroots ataukah ceruk daripada PDIP itu akan lari ke PSI. Oke. Jawa Tengah udah mulai ganggu nih. Sudah mulai banyak sekali kader-kader yang dari situ sudah masuk ke PSI. Ini Jawa Tengah, kita tidak fokus ke daerah lain. Kalau di NTT atau daerah-daerah yang fanatik Pak Jokowi itu jangan, itu udah nggak usah kita bicara lagi. Dengan jelas Pak Jokowi di mana mereka ada Di situ. luar kader belum masyarakat umum. Masyarakat umum. Jadi ada banyak orang yang tidak masuk PSI karena loyalitas ke Pak Jokowi. Mereka mengatakan begini, kami terserah Bapak, Bapak di mana kami di situ. Itu pendukung Pak Jokowi. Kami tidak mesti berKTA PSI, tapi kami siap untuk membesarkan PSI. Artinya kalau misalkan bahasanya seperti itu, kalau suatu hari kita ngomongin politik ya, kita ngomongin politik. Kalau suatu hari Pak Jokowi pindah ke Partai Jagung misalkan, misalkan ya ke Partai Jagung, ikut semua. Kalau itu menurut yang loyalitas Pak Jokowi, yes, mereka tergantung Pak Jokowinya. Artinya loyalitas mereka bukan kepada misalkan ke Bukan PSI ke misalkan. partai. Bukan ke partai. Ke sosok Pak Ke sosok Pak Jokowinya. Dimanapun Pak Jokowi pergi. Dimanapun Pak Jokowi, disitulah mereka akan berkumpul. Dan mereka itu tergantung Pak Jokowi punya suara. Mulut keluar apa. Iya. Kata apa yang keluar, itulah yang mereka pegang. Apa sih Jadi yang mereka tunggu. bikin loyalis itu sangat nurut gitu ikut kemanapun Pak Jokowi? Saya tiap hari siang malam di media sosial. Pertanyaan Mbaknya bagus. Apa sih yang membuat masyarakat betah banget, sayang banget Pak Jokowi? Itulah. Pak Jokowi membuktikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur secara nyata. Kita melihat Freeport turun naik 51%. Ada satu bang, tulisan saya. FIR di Natuna setelah Indonesia merdeka di tahun 45, 2 tahun setelah itu 2 tahun kemudian FIR itu Natuna itu dikuasai oleh siapa? Singapura. 78 tahun. Di masa Pak Jokowi ambil tarik ke Indonesia. Jadi, Mbak mau ke Malaysia, mau ke Singapura, izin di mana? Izin di Singapura. Mbak mau landing di Natuna atau Kepri harus izin di Singapura. Tidak bisa izin ke Indonesia. Karena sudah dikuasai sistem FIR penerbangan di udara, FIR atau udara, ini bahasa keren supaya masyarakat paham, yang di udara sudah dikuasai, lalu lintas instrumen udara sudah dikuasai oleh Singapura. Tetapi di masa Pak Jokowi ambil masuk ke Indonesia. Yang kedua, kita melihat harga satu harga. Waktu itu ketika presiden sebelumnya, kakak tahu tidak? Jangan jauh-jauh deh. Saya ketika sebelum Pak Jokowi, kami susah. Listrik aja susah banget. Jaringan aja susah banget. Saya menyadari, saya sadar sendiri bahwa saya sekolah jalan kaki, Mbak. Pakai pelita yang, maaf ya, setelah bangun pagi di sini debu semuanya. Saya sekolah dengan pelita. Pakai itu, Mbak. Nah, Pak Jokowi merubah semuanya. Di masa, maaf, Pak Joni Plate menjadi menteri, Pak Jokowi perintahkan, bangun tower-tower ke seluruh Indonesia. Hari ini saya video call, orang tua saya tinggal di tempat tidur. Bisa video call. Itu fakta pembangunan yang Pak Jokowi buat. Yang berikut, coba kita melihat fakta. Di khusus saya tidak mulai jauh, di NTT. Pak Jokowi banyak banget datang ke NTT. Ketika dia datang, dia bawa menteri PUPR-nya. Ada yang salah, PUPR bangun ya. Jadi ketika Pak Jokowi ke Jakarta, pembangunan menyusul. Ini membuat masyarakat sangat mencintai. Dan nyata bahwa Pak Jokowi sudah membangun Indonesia secara keseluruhan. Tinggal dilengkapi oleh presiden selanjutnya. Artinya Pak Prabowo dan selanjutnya. Jadi Pak Jokowi sudah betul-betul membangun NTT, membangun Papua, membangun Sumatera. Saya berpulang dari Sumatera, Mbak. Tolnya bagus banget. Terima kasih Pak Jokowi. Orang Sumatera berterima kasih. Sudah ada tol, sudah ada pembangunan yang bagus. Di NTT, masyarakat NTT berterima kasih kepada Pak Jokowi bahwa ada pembangunan. Sekarang kita bisa video call dengan keluarga di kampung. Dulu tidak bisa. Di masa SBY tidak ada jaringan, tidak ada listrik. Di kampung saya, itu fakta. Tidak bisa kita bohong. Apalagi di masanya Ibu Megawati. Saya katakan, di masa Ibu Megawati dan masa Pak SBY, kami miskin. NTT miskin karena mereka. Tidak perhatikan NTT, tidak perhatikan daerah kami orang Indonesia Timur. Daerah pelosok, termasuk di Kalimantan pelosok. Tidak diperhatikan oleh presiden sebelumnya. Pak Jokowi datang rombak total, bahkan dia perhatikan daerah-daerah tertinggal. Termasuk ada keadilan, dia memberikan IKN kepada Kalimantan Timur. Itu fakta bahwa Indonesia bukan milik Jakarta, milik seluruh Indonesia. Milik seluruh masyarakat yang ada di daerah-daerah. Ini yang membuat orang cinta Pak Jokowi. Masyarakat sangat sayang. Tidak ada pemimpin lain selain Pak Jokowi yang sudah kerja nyata. Itu, Mbak.
Ini mungkin pertanyaan terakhirnya sebelum closing statement atau baca-baca komen. Tapi aku dari tadi mikirin nih. Pak Jokowi kan muter-muter mau keliling Indonesia. Sedangkan kalau misalkan kita lihat KPU sendiri baru merilis proyeksi bahwa 60-70% pemilih di pemilu 2029 adalah Gen Z dan milenial. Apakah yang jadi pertanyaan saya, apakah memang sowan atau belusukan ke daerah itu masih penting melihat kalau misalkan demografi pemilih kita tuh lebih percaya di medsos. Anak muda kan lebih percaya di medsos dibanding keluar-keluar di panggung-panggung gitu, ketemu langsung gitu. Mas Frits lihat seperti apa? Hal ini juga terjadi di tahun 2024. Banyak yang mengatakan bahwa 60-70% itu pemilih milenial kuat sekali. Tapi perlu kita ketahui, meskipun masyarakat atau Gen Z ini lebih fokus kumpul-kumpul, tetapi kita melihat siapapun tokoh yang turun di daerah itu mereka berlomba-lomba pingin datang foto. Datang foto naikin story kami dengan pemimpin, apalagi presiden, mantan presiden ke-7, 2 periode. Mereka akan datangi foto dan itu dampak bahwa ngonten itulah yang akan tertanam di hati mereka. Pak Jokowi datang lihat kita. Siapa kata Pak Jokowi? Jadi ketika Pak Jokowi datang di daerah-daerah melayani ataukah mengunjungi undangan-undangan yang datang, beliau merespon itu, saya percaya akan berdampak buat kaum Gen Z. Karena kaum Gen Z paling senang kalau ada tokoh yang turun ingin foto. Jangankan jauh-jauh Mbak, saya saja pulang kampung orang rebutan foto. Mahasiswa semua minta bang foto dong. Saya bang. Udah ngeri. Saya rasain sendiri ya. Udah ngeri ini. Apalagi Pak Jokowi, jelas kalau Pak Jokowi turun di daerah, Gen Z akan berebutan untuk foto dan meminta Pak Jokowi foto secara khusus dan naikkan story. Disitulah poin politiknya ada. Jadi benar-benar figur lagi tuh. Artinya ketika ada sosok penting itu datang ke daerah, mereka akan jadi rebutan untuk foto yang itu dalam tanda kutip menjadi endorse gratis yang akan sampai kepada Gen Z dan milenial. Dan itu bagian masuk ke situ ya, itu kita tidak bisa munafik. Memang itu masuk ke situ dan mereka dari situlah akan tertanam di hati. Kami Pak Jokowi sajalah yang datang. Dan apalagi mereka harus bicara secara langsung. Contoh, saya kasih contoh. Tidak ke Pak Jokowi, Mas Gibran. Ketika Mas Gibran ke NTT kemarin, masih tertanam dalam hati saya. Masyarakat ataukah mahasiswa PMKRI, ini mahasiswa Gen Z yang abang bilang tadi. Mereka datang, motong Mas Gibran. Dalam bukan motong ini, tapi perjalanan Mas Gibran yang agendanya ke Rote, tidak masuk ke Amfuang. PMKRI datang, malam-malam minta Pak Gibran, Bang, kami minta perhatikan. Apakah Mas Gibran menolak? Tidak. Mas Gibran datangi, besoknya agenda datang. Di situ poinnya. Gen Z, NTT, semua sayang Mas Gibran. Sayang karena siapa? Pak Jokowi. Jadi orang akan kaitkan bahwa ternyata Mas Gibran, Pak Jokowi cocok. Sama persis. Jadi efeknya kuat. Oke, Mas Frits, ini mohon maaf. Harusnya bisa baca-baca komentar dulu di YouTube, tapi karena waktu juga yang udah mepet. Seru banget ngomonginnya, tapi mungkin closing statement singkat aja dari Mas Frits. Closing statement saya mau membantah Pak Jarod. Pak Jarod ini orang yang lupa, kacang lupa kulit. Tanpa Pak Joko Widodo mana mungkin dia jadi sosok tokoh besar. Pak Jokowi mengambil beliau menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Dan ketika Pak Jokowi menjadi presiden dia dapat efeknya, yaitu jadi gubernur. Artinya karena Pak Jokowi lah dia besar. Bukan dia besar karena bukan dia yang membesarkan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi membesarkan dia. Itu fakta. Dan yang berikut, ketika mereka mengatakan bahwa turun perlihatkan ijazah, ini adalah sebuah kepanikan besar dari PDIP, ketakutan kalau nanti kader-kader PDIP itu akan hijrah masuk ke PSI. Dampaknya kuat. Jadi mereka takut, panik dan khawatir terhadap kehadiran Pak Jokowi di daerah. Yang terakhir, Pak Jokowi adalah pemimpin yang berbeda dari pemimpin lain. Karena itu kepada Pak Jokowi, kalau Bapak menonton video kami ini, saya bilang, gaspol Bapak! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup PSI! PSI siap lolos Senayan dan jadi ketua DPR RI adalah dari PSI. Wow, gaspol. Saya percaya 100%. 2029
PSI Ketua DPR RI. Tapi ini- Geser Puan Maharani. Ini disclaimer ya Bang ya, bukan kampanye ya. Soalnya belum ini. Soalnya belum. Ya, nanti kita di ini lagi. Wah, kampanye ini. Enggak, jangan dulu. Ini adalah wujud dukungan Bang Frits Iya. sebagai loyalisnya Pak Belum ini kita belum masuk masa kampanye ya. Jadi, Ini jangan memang sampai KPU. colongan juga nih. Oke, thank you Bang Frits. Terima kasih atas banyak. waktunya. Baik, oke Zanars, perdebatan soal ijazah mungkin belum berakhir, namun publik berhak mendapatkan fakta, bukan sekedar saling sindir dan saling klaim. Politik yang sehat seharusnya menghadirkan transparansi sekaligus kedewasaan, karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya citra tokoh, tapi juga kepercayaan publik. Saksikan terus Oke Zone The Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gue Fitri. Gua Hafid Mardiansyah. Kita Saya Frits Alorboy. Dah, sampai Loyalitas jumpa. Pak Jokowi.